Halo semuanya, kita sudah live ya? Kita sudah live. Halo semuanya, selamat malam dengan Awan Chai di sini, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Oke teman-teman, sebentar ya, gue lihat dulu. Ini masih nggak sih? Jalan nggak ya? Gue masih bingung nih mengenai ini. Sebentar ya teman-teman ya. Oke. Mudah-mudahan masuk ya. Mudah-mudahan suara gue kedengaran teman-teman ya. Kalau nggak kedengaran silakan diinformasikan. Mudah-mudahan suara-suaranya jelas ya. Oke. Sebelum kita mulai teman-teman, gue perlu disclaimer dahulu ya guys, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% ya teman-teman ya. Kecil ya suaranya ya. Mohon maaf nih. Halo. Oke. Mohon maaf nih suaranya kalau kecil. Ini semua bukanlah kajian akademis ya teman-teman ya, dan tidak dapat dibuktikan kebenaran juga. Belum tentu sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya. Jadi mohon koreksinya apabila ada yang salah guys. Walaupun gua seorang, masih kecil nggak suara saya? Mohon maaf ya. Sekarang gimana suaranya Bu? Walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman ya, belum dipecat ya. Nah, tapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak ya buat teman-teman semua. Teman-teman tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi lu ya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu ya. Karena masing-masing orang tuh punya kasus pajak yang berbeda-beda guys. Nah, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke penyuluh di KPP ya kalau lu mau tanya yang lebih spesifik lagi tentang pajak Anda ya. Seperti biasa ya, kita akan tersedia gratis teman-teman di live Instagram hari Senin dan di live TikTok hari Selasa jam 8 malam. Oke guys? Oke, sebelum kita mulai kita mau promo dulu nih. Ada kelas baru nih guys ya. Ada kelas baru di bulan Maret 2024 nanti untuk teman-teman belajar akunting UMKM ya, yaitu untuk akuntingnya saja. Belajar akunting bagi teman-teman para pengusaha UMKM atau mungkin karyawan ya di UMKM yang siap-siap mau upgrade ke perusahaan ya, atau sudah punya perusahaan PT, CV, PTP yang perlu pembukuan. Nah, kan lu perlu akunting rapi dong. Nah, di pelatihan akunting UMKM ini kita akan ada diskusi langsung dengan gua dan ada live coaching setiap hari Jumat jam 8 malam guys ya, di bulan Maret nanti, bulan depan. Oke guys, manfaatkan masa promo ini ya, akunting UMKM yang terbaik dari Pajak Smart. Wih, silakan daftar di website www.akuntingumkm.com ya, www.akuntingumkm.com. Oke, cuman bisa nggak gue langsung dari sini ya? Cuman gimana caranya gue dari sini langsung? Gue langsung ke shop. Nggak ngerti gue, add product juga nggak bisa. Nggak ngerti. Nggak ngerti ya, teman-teman langsung aja nanti ke websitenya www.akuntingumkm.com ya, www.akuntingumkm.com. Oke. Kalau ada pertanyaan teman-teman silakan ditulis di bagian komentar ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Bapak M-Trix malam kok? Ya malam Pak M-Trix. Bapak M-Trix ya kecil ya, sekarang sudah aman ya suaranya ya. Oke, mungkin karena ini nih terlalu jauh tadi. Oke, sebelum ada yang bertanya, saya akan memberikan informasi semampu saya ya teman-teman ya. Nah, yang pertama kita ngebahas UMKM lagi nih, UMKM. Jadi banyak orang bikin PTP ya. Pertanyaannya adalah PTP atau PT perorangan atau perseroan perorangan itu UMKM-nya itu 3 tahun kah atau 4 tahun? Banyak orang masih bingung nih ya. Yang benar adalah 4 tahun guys. Oke. Yang benar PTP itu adalah 4 tahun ya, bukan 3 tahun ya teman-teman ya. 4 tahun. Nah, gimana supaya tahu Anda ini 3 atau 4 tahun? Anda perlu mencetak yang namanya surat keterangan PP55. Oke, cetaklah surat keterangan PP55 supaya Anda bisa tahu ini 3 atau 4 tahun PTP-nya menggunakan UMKM 0,5%. Oke, seharusnya 4 tahun. Kalau Anda masih tercetak 3 tahun, Anda perlu datang ke KPP untuk dimintakan surat suket PP55 yang 4 tahun. Gitu guys ya, Anda perlu datang ke KPP untuk dicetakkan suket PP55 yang berlakunya 4 tahun. Gitu. Kirim surat permohonan kepada KPP, nanti akan dicetakkan oleh KPP. Gitu ya teman-teman ya. Jadi PTP sudah clear adalah 4 tahun menggunakan UMKM. 0,5% bukan 3 tahun. Oke. Sudah ada yang bertanya, Ibu Naswa Gadis, malam Bu Naswa, mau tanya, ada pekerjaan konstruksi PPN PPH, terus bagaimana Ibu Naswa? PPN PPH-nya sudah dipungut dan terbayar oleh bendaharawan, tetapi pihak kita belum terbitin faktur pajak.
Oke, terus PPN PPh sudah terbayar di bulan Oktober, tetapi pihak bendaharawan sudah PBK di bulan November. Terus bagaimana, Bu? Oke. Jadi solusinya Bu Naswa adalah Ibu mesti terbitin faktur pajak sekarang. Oke, terbitin sekarang mungkin untuk masa Januari terpaksa ya. Jadi Ibu akan bikin faktur pajak untuk masa Januari 2024. Sudah terpaksa ya, sudah lewat karena kan sudah tidak mungkin kita buka faktur pajak Desember kan? Desember, November, Oktober sudah tidak mungkin. Jadi Ibu akan buka faktur pajak untuk masa Januari. Oke, kan masih bisa sampai tanggal 15 untuk di-upload kan atau di approve gitu kan. Jadi bukalah faktur pajak untuk masa Januari dan kemudian minta maaf kepada si bendaharawan. Terpaksa, nggak ada pilihan gitu ya, nggak ada pilihan gitu, nggak ada pilihan lain. Oke, semoga terbantu Bu Naswa Gadis. Oke, siapa lagi yang bertanya? Bapak M-Trix, malam kawan, malam Pak M-Trix. Kalau WP bertolak ke luar negeri sebagai penyedia jasa, apakah dikenakan pajak berganda atau hanya perlu lapor saja harta yang diperoleh? Jawabannya adalah dia perlu menghitung pajaknya dengan tarif di Indonesia, gitu Pak ya. Penyedia jasa di luar negeri ya, dia perlu hitung PPh-nya sesuai dengan tarif pajak di Indonesia. Kemudian dia bisa mengurangkan nilai pajak yang harusnya dia bayar itu dengan pajak yang sudah dipotong di luar negeri. Oke, namanya adalah PPh 24. Oke, Bapak coba cek ke Google bagaimana mekanisme PPh 24. Ini nggak bisa langsung dipotong begitu ya. Nanti ada mekanisme proporsional gitu. Jadi dari total penghasilan dia berapa, penghasilan luar negerinya berapa persen. Nah, potongan PPh itu hanya boleh atas segitu aja persentasenya yang dari luar negeri itu. Gitu Pak ya. Mudah-mudahan masuk Pak ya. Jadi tidak akan berganda, tetapi dia menggunakan mekanisme PPh 24. Artinya PPh yang harusnya dia bayar itu dikurangi dahulu dengan PPh yang sudah dipotong di luar negeri tersebut. Gitu Pak ya. Nah, kecuali orang ini sudah menjadi SPLN, subjek pajak luar negeri, maka dia sudah tidak perlu lagi lapor di Indonesia. Gitu. Dia tidak perlu lapor, nggak perlu bayar pajak di Indonesia. Dia harus sudah jadi SPLN. Artinya apa? Dia sudah sepenuhnya tinggal di luar negeri. Gitu. Oke. Semoga terbantu Pak M-Trix. Oke, Bapak Ibu Naswa, rencana kita baru mau buka faktur pajak di bulan Februari 2024. Denda yang akan kita terima apa saja kok? Oke, denda yang pertama adalah PPN 1% gara-gara terlambat buka faktur. Oke, denda 1% kali DPP karena terlambat buka faktur. Kemudian yang lain nggak ada sih, yang lain nggak ada. Itu doang sih Bu, nggak ada masalah. Memang ya udah kita bayar aja nanti 1% kalau memang dipanggil sama AR gitu sih Bu. Gitu doang sih karena terlambat buka faktur kan dipotong 1% gitu Bu, dibayar ya. Semoga terbantu Bu Naswa Gadis. Iya, 1% dari DPP ya. Tadi ada info dari mana tadi? Oh, dari Bapak M-Matrix ya, bilang ke Ibu Naswa 1% dari DPP. Siap, betul. Thank you Pak M-Matrix. Ibu Noi, kok kalau PT nggak aktif, tapi di rekening PT masih ada uang modal dan kita nggak berani ambil karena bingung. Ambil aja Bu, ambil aja, kemudian datang ke notaris, kemudian diganti aktenya, dihilangkan modalnya. Ambil aja Bu, kan sudah tidak aktif kan? Sudah nggak aktif, rekening diambil aja. Ya, diambil aja, kemudian modalnya langsung dihilangkan. Di SPT terbaru ya. Di akunting langsung dihilangkan modalnya. Nah, lebih baik lagi Ibu datang ke notaris, kemudian bikin akte penutupan PT kah, atau akte perubahan modal, dinolkan modalnya. Oke Bu. Kemudian Ibu Naswa Gadis, dendanya bukan 2% dari DPP kok. Bukan ya, 1%. 1% dari DPP adalah denda keterlambatan buka faktur pajak. Oke. Yang 2% itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Itu kalau orang belum PKP, kemudian ketahuan punya omset lebih dari 4,8 M. Gitu. Kemudian Ibu Noi, mau ambil takut ditanya pajak, PT nggak aktif tapi ada uang keluar sebagai apa? Ya sebagai pengurang modal, gitu Bu. Nggak ada masalah kok, nggak usah khawatir ya. Uang itu keluar sebagai pengurang modal, gitu. Karena kan modalnya berkurang, modalnya diambil, ditarik kembali, begitu Bu. Jadi penarikan kembali modal, itu jurnalnya. Oke, semoga teman-teman Bu Noi. Ibu Naswa Gadis, untuk Direktur CV ada pekerjaan bebas di tahun 2024. Kita berhak cetak NPPN kalau semisal di tahun 2025 tidak ada pekerjaan bebas, apakah tetap menerbitkan NPPN kok? Jawaban saya Bu,
cetak saja NPPN. Oke, terpakai ya bagus, tidak terpakai tidak apa-apa, tidak masalah. Gitu Bu ya. Nah, jadi NPPN itu kalau kita memang orang yang bersinggungan dengan dunia pekerja bebas, kita cetak saja di awal tahun. Cetak saja. Terpakai ya oke, kalau nggak terpakai kita buang ke tong sampah. Gitu ya. Tidak ada masalah ya. Tetapi kalau kita tidak cetak NPPN, tetapi tiba-tiba kita tiba-tiba kita jadi pekerja bebas, maka kita akan bayar normalnya itu 100% gitu loh. Kita jadi nggak bisa menggunakan norma yang sesuai dengan KLU kita. Gitu, Bu. Oke, cetak aja, Bu. Jadi nggak ada masalah ya. Semoga teman tuh Bu Naswa Gadis. Bapak M. Trix, Noi, Ibu Noi ya. Kalau dana yang di rekening tersebut sudah dibayar pajaknya, tarik saja, Bu. Betul, setuju ya Pak M. Trix ya, setuju ya. Jadi kalau rekening itu isi uangnya sudah clear pajaknya, ya udah tarik aja sebagai pengurang modal atau sebagai dividen ya, kalau memang itu adalah dari laba. Oke, thank you Pak M. Matrix. Ibu Mary, malam kawan, malam Bu Mary. Ibu Matrix, Ibu Naswa Gadis, aman, siap. Ibu Noi, kok kalau mau tutup PT kan khawatir ya diperiksa pajak kok. Betul Bu, betul. Jadi PT itu tidak usah ditutup Bu, biarkan dia mati suri. Udah gitu aja. Gitu ya. Jadi PT nggak usah tutup, biarkan dia mati suri. Ibu lapor SPT nihil setiap tahun. Setiap awal tahun lapor SPT nihil. Udah, beres gitu doang. Nah, oke. Semoga teman tuh Ibu Noi. Bapak M. Matrix, NE, boleh kalau mau di NE kan ya. Jadi Ibu boleh meng-NE kan, non-efektifkan isi formulirnya. Cuman NE juga kadang-kadang ditanya ya. Kalau kita malas ngobrol sama AR, ya udah, biar aja seperti itu, mati suri kita lapor terus setiap tahun nihil. Oke. Mau di NE boleh, kalau sudah NE kan sudah bebas. Semoga teman tuh, thank you Pak Matrix. Ibu Najwa Gadis, kok ada CV konstruksi, tetapi pelaporan SPT-nya salah. Untuk PPh 23-nya dikreditkan sehingga kurang bayar. Langkah kita, apakah kita melakukan pembetulan SPT atau gimana kok? Karena itu jelas salah. Betul Bu, boleh ya pembetulannya. Jadi Bu Naswa boleh pembetulan SPT, kemudian dibuang tuh PP23-nya ya. PP23 itu dibuang saja, maksudnya tidak usah dikreditkan. Kemudian kan semua sudah PPh final ya. Semua sudah PPh final, sudah beres. Gitu Bu, nggak ada masalah. Jadi PP23 itu dibuang saja sebagai beban pajak. Gitu Bu, sudah betul. Perlu pembetulan. Oke. Semoga teman tuh Bu Naswa. Ibu Ayi Food Foodie, Koko mantap, siap, thank you Bu Ayi. Bapak Matrix, Ko Awan, kalau penghasilan dari luar negeri berarti ditambah dengan penghasilan dari dalam negeri, kemudian pajaknya bagaimana? Iya betul Pak, jadi nanti di SPT tahunan kita kan ada kolom penghasilan luar negeri kan? Nah, ada kolom penghasilan luar negeri ditambahkan di situ, kemudian ada kolom penghasilan dalam negeri kan, dituliskan di situ, nanti totalnya akan langsung terekap, kemudian kan terhitung tuh berapa PPh-nya kan? Nah, kemudian PPh 24 yang dari luar negeri itu, bukti potongnya diambil, nilai PPh-nya diinput nanti di lampiran 2 sebagai bukti potong PPh. Ya, bukti potong kan bisa dari dalam negeri, bisa dari luar negeri, gitu ya. Nah, cuman mekanisme pemotongan PPh 24 itu tidak sembarangan ya, perlu cek ke Google, nanti ada tata caranya di situ ya. Jadi PPh 24 itu dikreditkan dengan cara proporsional, tidak seluruhnya bisa dikreditkan. Gitu Pak. Oke, thank you semoga terbantu Pak M. Matrix. Ibu Najwa Gadis, di laporan laba rugi SPT dicantumkan beban manfaat. Apakah itu dihilangkan saja atau gimana kok? Apa itu beban manfaat Bu? Mohon maaf nih. Coba Ibu buka ke jurnalnya atau buka ke buku besarnya. Apa definisi dari beban manfaat? Isinya apa itu? Isinya apa? Kalau isinya itu memang salah, ya udah bisa dipindahkan ke tempat lain gitu. Kalau dihilangkan, lihat dulu gimana jurnalnya dulu. Gimana jurnalnya? Kalau jurnalnya kita mau hilangkan debitnya, otomatis yang kredit mesti dihilangkan kan? Begitu. Mesti balance dong. Nah, jadi mesti cek dulu. Ini hubungannya dari mana nih? Jadi beban ini hubungan ke kreditnya kemana? Gitu, masih cocok. Ya. Oke, semoga teman-teman Bu Naswa Gadis. Ibu Kim, bagaimana hitungan laporan SPT buat pribadi? Tetapi penghasilannya dari hasil jadi makelar kendaraan kok. Oke. Yang pertama adalah Ibu mesti minta surat NPPN ya dari menu DJP online, pilih menu layanan, kemudian KSWP, cetaklah surat NPPN. Supaya apa? Supaya Ibu itu bisa kena pajak hanya 50% saja yang kena pajak.
Gitu. Oke. Setelah punya surat NPPN, Ibu hitung dong berapa pajaknya ya. Caranya adalah semua penghasilan dari makelar ini digabungin, totalnya berapa rupiahnya, dilapor di bagian lampiran 1 halaman 2 yang namanya penghasilan dari pekerjaan bebas atau jasa. Oke. Dari pekerjaan bebas atau jasa, diisi di situ berapa nilai brutonya, kemudian nilai normanya diisi. Biasanya sih 50% ya. Biasanya kalau freelancer begini 50%. Nah, 50% artinya netonya adalah 50%. Oke? Artinya hanya 50% yang kena PPh. Nah, nanti 50% itu akan otomatis masuk ke halaman induk. Di halaman induk akan terhitung berapa PPh-nya yang perlu dibayar. Udah deh, dia tinggal bayar. Nah, dikurangkan dulu ya, dikurangkan dulu dengan PPh yang sudah dipotong oleh si perusahaan tempat dia bekerja. Gitu ya, dari para perusahaan-perusahaan motor tadi ya, kendaraan tadi ya. Kalau ada bukti potong, dia kurangkan. Kalau nggak ada bukti potong, langsung dia bayar seluruhnya di SPT tahunan. Gitu, Bu. Oke. Semoga teman-teman tuh Bu Kim. Ibu Noi, tapi tiap tahun saya tetap lapor SPT Desember 21 nihil sebagai direktur dan lapor SPT badan tahunan. Sudah betul, Bu. Sudah betul ya. Sudah betul, Ibu. Lapor seperti itu terus-terus saja. Seperti itu. Sudah betul. Desember kita lapor, kemudian SPT tahunan kita lapor nihil. Udah, beres. Selesai. Thank you, Bu Noi. Semoga terbantu. Ibu Naswa Gadis, berarti untuk kurang bayar SPT yang salah tadi diabaikan saja ya kok, biar aman. Maksud Ibu tuh kurang bayar atau LB? KB atau LB? Kalau Ibu ada PPh 23 kan harusnya tidak KB ya, harusnya malah jadi LB ya. Nah, jadi nanti di SPT pembetulan akan jadi nihil. Gitu Bu ya. Di SPT pembetulan Ibu akan jadi nihil karena semua penghasilan adalah PPh final. Gitu. Sedangkan PPh 23 tidak Ibu kreditkan. Ibu buang aja PPh 23-nya sebagai beban pajak. Gitu. Oke. Semoga teman-teman Bu Naswa Gadis. Ibu Noi, apakah bisa saya tak usah buat laporan SPT tahunan lagi? Jawabannya bisa kalau Ibu sudah NE. Oke, kalau sudah NE non-efektif, Ibu bisa, nggak usah lapor lagi ya. Caranya adalah Ibu mesti isi formulir NE ya, permohonan non-efektif diisi. Cuman takutnya setelah Ibu isi dipanggil sama AR, saya mau bicara dong. Nah, ini bukan jantungan ketemu AR kan? Daripada jantungan, mending setahun sekali kita belajar bikin SPT kan? Nah, iseng-iseng kan belajar nama ilmu kan, belajar SPT, lapor nihil selesai. Gitu Bu. Tetapi kalau Ibu mau NE boleh, silakan isi formulir NE, kirim ke KPP, nanti 1 bulan kemudian akan sudah NE, ya udah nggak usah lapor lagi. Gitu Bu ya. Semua teman tuh Bu Matrix. Ibu Matrix, Ibu Noi. Bapak Matrix, Ibu Noi ya, non efektif Bu? Ya, betul Pak. Thank you Pak Matrix. Ibu Noi, gimana cara non efektif ya Pak? Nah, ada formulir NE, Ibu tinggal cek di Google juga ada ya, formulir permohonan non efektif, Ibu langsung ajukan, kirim ke kantor pajak. Gitu Bu. Oke, semoga teman tuh Bu Noi. Bapak Valkyrie, bingung sama pelaporan PPh pasal 21. Yang baru Pak ya, yang tertor itu Pak ya. Sebenarnya gampang Pak, sebenarnya gampang sekali ya. Caranya adalah Bapak masuk ke dalam DJP online, kemudian pilih yang namanya pilih menu lapor, kemudian pilih menu pra pelaporan, kemudian masuk ke e-buku PPh 21, kemudian Bapak tinggal bikin bukti potong, gitu. Bikin bukti potong dengan cara isilah nilai gaji total bruto karyawan tersebut, kemudian tinggal klik hitung, otomatis dihitung oleh sistem. Gitu. Gampang Pak, gampang sekali ya. Tinggal diklik, bikin bukti potong lagi, diklik, bikin bukti potong lagi, diklik, selesai. Setelah itu posting, kemudian lapor. Gitu Pak. Gampang kok sebenarnya, gampang. Justru ini jauh-jauh lebih gampang dibanding cara dulu ya, jauh lebih gampang. Oke, coba aja Pak. Coba nanti Bapak ngerti kok. Oke, semoga terbantu Pak Valkyrie. Ibu Natswa Gadis. Jadi, untuk direktur yang ada pekerjaan bebasnya, kita cukup bayar PPh 29-nya saja ya kok. Betul Bu, betul ya. Tinggal bayar PPh 29 di SPT tahunan selesai. Oke. Nah, sekarang pertanyaan Bu Gadis adalah, untuk PPh 25-nya tidak usah dibayar atau gimana kok? Nah, jadi gini. Kalau si Bapak itu merasa berat bayar PPh tahunan, lebih baik dibagi 12. Oke, mulai tahun berikutnya dibayarlah PPh 25 setiap bulan. Bayar. Nanti di SPT tahunan kan lebih kecil nilai pajaknya gitu ya. Jadi nggak berat tiba-tiba besar di SPT tahunan gitu. Itu cara pertama. Kemudian kalau dia ini penghasilannya rutin, kalau penghasilan dia rutin ya sudah jelas nih tahun depan juga gue bakal punya penghasilan segitu nih. Lebih baik bayarlah PPh 25, lebih aman. Gitu Bu, supaya dia nggak berat nanti di SPT tahunan. Itu tujuannya, gitu ya.
Nah, tetapi kalau dia mau maksakan tidak mau bayar PP25, ya nggak apa-apa juga, langsung balik tahunan gitu ya. Cuman masa berat nanti ya, bakal berat kalau memang dia langsung balik tahunan. Oke, semoga tuh Bu Naswa Gadis. Bapak M Trix, kok nyari soal akuntansi di mana ya? Banyak Pak, Bapak buka aja buka Google, Bapak ketik soal akuntansi, banyak banget ya. Atau di YouTube juga banyak. Oke, bingung di YouTube soalnya misal pembayaran gaji 20 juta, nanti jurnalnya beban gaji 20, kas 20. Seharusnya kas atau bank kan kok? Beban gaji pada kas. Betul Pak, betul ya. Jadi kas dan bank kan sama aja. Kas dan bank itu sama aja. Bisa kas, bisa bank. Gitu maksudnya. Gitu. Oke. Pelan-pelan Pak, pelan-pelan nanti juga paham. Bapak Kim ya. Jadi masuknya ke pasal 29 ya kok. Itu tadi Ibu Kim mengenai apa tadi ya? Bu Kim mengenai SPT pribadi ya. Betul Bu Kim, pasal 29 ya. SPT tahunan yang tarif pajak progresif orang pribadi itu loh, yang 5, 15, 25. Nah, itu nanti akan otomatis tercetak di dalam e-form-nya ya. Di dalam e-form SPT tahunan akan langsung muncul tuh PPh-nya. Itu pasal 29 betul ya, PPh 29 SPT tahunan. Oke. Semua pengetahuan tuh Bapak atau Ibu Kim. Oke. Bapak M Trix tadi sudah. Ibu Naswa Gadis, SPT tahun yang salah itu SPT-nya jadi kurang bayar kok. Kalau kita betulkan jadi nihil, jadi KB-nya diabaikan saja. Betul Bu, betul. Jadi setelah kita SPT pembetulan, Ibu sudah KB, sudah lapor belum? Kalau KB sudah lapor, maka Ibu sudah bayar. Kalau Ibu KB-nya belum lapor kan nggak usah pembetulan, langsung diedit di situ. Kalau Ibu belum lapor, kondisinya LB, maka Ibu langsung di situ betulkannya. Langsung diedit di situ ya. Sebelum Ibu lapor, Ibu edit dulu, diubah menjadi nihil. Setelah sudah jadi nihil, barulah Ibu lapor. Gitu, oke? Semoga teman tuh Bu Naswa Gadis. Ibu Nov, oke kok, betul-betul jantungan kok dipanggil. Iya Bu, kalau jantungan nggak usah deh. Kita nggak usah cari gara-gara. Oke. Bapak Matrix Noi, ya Bu Noi, ya. Bapak user 2126. Halo kok, halo Bu. Atau Bapak, mau tanya, di lampiran peredaran bruto orang pribadi, bila tidak ada toko, nama tempat usaha jadi diisi apa? Kalau saya, isi nama saya sendiri. Gitu. Atau saya bilang sendiri ya, SENDIRI. Gitu. Saya tulisnya sendiri, gitu aja. Gitu. Malas saya tulis nama toko. Nanti malah dicari masalahnya ya. Gitu. Kalau saya tulis sendiri gitu atau nama saya sendiri langsung saya isi di situ. Oke. Semua teman tuh Pak user. Ibu Naswa Gadis, kok ada direktur PT. Beliau juga ada pekerja bebas sebagai tenaga ahli, ada pekerjaan individual. Pihak rekanan individual tidak menerbitkan dan memotong PPh 21. Langkah yang diambil, apakah direktur tersebut harus bayar 21 TA atas nama direktur tersebut atau bagaimana kok? Nggak perlu Bu, nggak perlu ya. Jadi kalau seorang pekerja bebas atau pemberi jasa orang pribadi, kemudian dia tidak dipotong oleh si customer, ya udah cuek aja. Kan dia terima full duitnya kan? Dia terima duitnya full kan? Nah nanti dia terima uangnya full, kemudian dia akan hitung di SPT tahunan, gitu Bu. Oke? Jadi seorang pekerja bebas, kalau dia terima bukti potong ya bagus, dia ambil. Kalau dia tidak terima bukti potong, dia tidak usah bayar sendiri. Nanti dia bayar di tahunan nanti. Di SPT tahunan baru dia bayar. Gitu ya. Dia tidak perlu hitung tiap bulan dia bayar, nggak perlu. Gitu. Karena sifatnya adalah sifatnya dipotong. Kalau dipotong ya bagus, kita terima bukti potong. Kalau nggak dipotong ya kita diam-diam aja. Gitu Bu. Oke. Semoga itu Bu Naswa Gadis. Ibu Noi. Kok berarti kalau aku mau ambil uangnya harus ke notaris ya untuk perubahan modal? Setuju Bu, setuju. Ambil uangnya, kemudian datang ke notaris, bilang PT ini modalnya mau kita hilangkan. Jadi dari harusnya nilainya awalnya sekian, mau kita ubah jadi 0. Gitu aja. Nanti notaris yang akan aturin, bikin akte perubahan. Gitu. Kalau Ibu malas ke notaris, Ibu langsung aja tembak. Langsung aja di jurnal modalnya pada bank gitu. Langsung dihilangkan secara akunting juga bisa. Tapi lebih aman kalau ke notaris. Oke. Semua teman-teman Bu Noi. Ibu Kim, kok kalau saya ada KPR rumah, yang dimasukin nilai asli beli apa total yang kita bayar total cicilan ke bank? Kalau saya sih Bu ya, nilai pembelian. Jadi kan nilai cicilan ke bank kan bisa berubah-ubah ya. Kalau kita pakai tarif
pakai bunga floating atau flat di 2 tahun pertama, nanti kan tahun ketiga, keempat kan bisa floating. Kan berubah lagi nanti nilai bunganya. Jadi kalau saya hanya lihat nilai pokoknya saja, nilai pokok KPR, yaitu pokok hutang. Tidak saya hitung bunganya. Gitu. Oke. Saya mengatakan itu Bu Kim. Bapak TR15, kalau selisih Rp1 kurang bayar atau lebih bayar, apakah harus ada pembetulan? Jawabannya iya. Saya juga baru ngeh tuh. Tadi pagi nih dikabarin sama orang kantor saya, kita selisih berapa puluh perak gitu rupiah. Ya sudah, kita pembetulan. Bukan pembetulan ya, maksudnya yang sudah kita bayar karena dia LB, kita buang, kita PBK ke bulan April atau bulan Maret, kan ada THR tuh bakal kepake. Nah, sedangkan kita bayar ulang. Kita bayar ulang untuk bulan Januari, sedangkan yang sudah dibayar kita PBK ke bulan Maret atau bulan April. Terpaksa begitu, Bu. Ini gara-gara kita pakai Excel kan, karena Excel kita kan salah hitung. Gitu. Sama, saya juga mengalami itu. Oke, semoga teman tuh Bu TR15. Ibu Kim, sebab kan saya belum tahu nih total yang saya bayar ke bank sampai lunas nominal berapa. Betul Bu, betul. Jadi nggak usah hitung bunga, cukup hitung pokok hutangnya saja. Kalau saya sih begitu. Oke. Semua teman tuh Bu Kim. Bapak Matrix, Ibu Noi tidak perlu Bu. Oke, siap. Thank you Pak Matrix. Pak Matrix, setahu saya ikutin AJB, kan bunga bank itu bukan nilai sebenarnya, itu kan bunga. Betul Pak, setuju ya. Jadi kalau saya tidak hitung bunga. Karena kalau kita hitung bunga, nanti nilai hutang bisa lebih besar daripada nilai harta. Kan malah nggak nyambung. Gitu sih. Thank you Pak Matrix, thank you, luar biasa. Ibu Naswa Gadis, konstruksi ada PPh final 4 ayat 2 dan PPh 23. PPh tersebut dipotong bendaharawan semua. Oke, terus untuk hitung SPT-nya formulir 4 apakah digabung untuk PPh final dan PPh 23 atau PPh 23 harus di PBK ke PPh final dengan tambah bayar 1,5%. Jadi kalau menurut saya Bu ya, PPh 23 ini buang saja Bu. PPh 23 itu sudah tidak perlu dihitung, dibuang saja jadi beban pajak. Kemudian Ibu tetap mesti bayar yang PPh final kalau dipotongnya masih kurang. Gitu Bu. Ibu nggak bisa PBK PP23 punya orang lain, nggak bisa. Kan dia yang bayar, dia yang potong, Ibu tidak bisa mem-PBK itu. Setahu saja gitu ya. Nah, saya mengatakan tuh Bu Naswa Gadis. Bapak user 2126, mau tanya, fungsi perekaman di Bupot PPh 21, apakah data gaji masih bisa terlihat bebas? Ini saya juga masih belum terlalu paham nih Pak ya. Sepemahaman kita ya, yang terakhir kita update adalah fungsi perekaman itu hanya untuk merekam bukti potong, oke? Bukan untuk laporan, oke? Hanya untuk merekam bukti potong. Apakah yang direkam ini akan muncul di dalam DJP online utama? Jawabannya akan muncul, tetapi sepertinya akan muncul totalnya saja. Gitu ya, sepemahaman kita seperti itu. Jadi di DJP online utama hanya muncul nilai totalnya saja, sehingga yang buka DJP online tidak akan bisa melihat data gaji manual dari masing-masing orang ini. Sepertinya begitu Pak, yang kita pahami, oke? Cuman kan masalahnya adalah perekam ini jadi bingung nih perekamnya ini, dia bisa ngerekam doang tapi nggak bisa lapor. Kan jadi ujung-ujungnya dia mesti lapornya ke halaman induk juga ya, ke DJP online induk. Jadi agak membingungkan. Tapi nggak apa-apa deh, kita coba otak-atik dulu deh. Tetapi memang seperti terproteksi kok. Terproteksi karena di DJP online utama tidak akan terlihat nilai detail, hanya akan terlihat nilai total. Itu yang kita pahami saat ini. Oke, nah coba di otak-atik Pak. Kalau ada update tolong diinfokan Pak. Semoga terbantu Pak user. Thank you Pak. Bapak Ibu Naswa Gadis. Untuk hitung, tadi sudah ya? Tadi sudah ya? Oke. Bapak Sutami Kurniawan share the live. Thank you Pak. Thank you. Bapak Jackie Chen. Jackie Chen. Pak, CV saya baru mau saya pakai tahun ini untuk dagang eceran. Pakai UMKM 0,5% bisa nggak? Pertanyaannya adalah CV itu berdiri kapan, Pak? Nah, CV itu hanya bisa pakai UMKM 0,5% 4 tahun sejak dia berdiri. Oke? Jadi dia berdiri tahun berapa nih? Maka itu tahun pertama ya. Tahun kedua bisa, tahun ketiga bisa, tahun keempat bisa. Oke, Bu? Jadi bukan dilihat kapan dia memulai UMKM ya, tetapi kapan dia mulai berdiri. Kapan MPP CV-nya dibikin. Nah, itulah tahun pertama, tahun kedua, ketiga, keempat. Nah, dia boleh pakai UMKM 0,5% selama 4 tahun berturut-turut. Oke, Pak? Nah, semoga itu Pak Jackie Chen. Bapak M Matrix. Bapak Jackie Chen, bisa Pak 4 tahun untuk CV. Mantap. Thank you Pak Matrix ya. Tidak free under 500 juta. Ya, betul. Thank you Pak Matrix ya. Buat Bapak-bapak
hanya orang pribadi yang bisa pakai fasilitas bebas pajak yang omset 500 juta ya. Tetapi yang CV badan tidak bisa pakai yang fasilitas diskon omset ya. Harus bayar pajak dari nol. Oke, thank you Pak Matrix, luar biasa. Lanjut. Tadi siapa? Lanjut. Oh, terpotong. Bapak Koko, send heart me. Thank you Pak. Kirim 1 gifter badge. Thank you Pak, thank you, luar biasa. Bapak TR15 Ko, kalau PPh 23 kita yang bayar dan kita yang potong, apakah bisa dikreditkan? Oke, jadi gini Pak. PPh 23 tidak ada ceritanya kita yang bayar. PPh 23 itu dibayar oleh pemotong, yaitu customer, yaitu orang yang bayar invoice. Gitu Bu ya. Jadi PPh 23 tidak bersifat untuk dibayar sendiri. Tidak bersifat untuk memotong diri sendiri, nggak bisa. PPh 23 itu dipotong oleh customer dan dibayar oleh customer. Oke? Nah, kalau customer tidak potong dan tidak bayar PPh 23, ya nggak apa-apa. Kita nggak usah bayar sendiri, tidak perlu dan tidak bisa. Tidak ada mekanisme PPh 23 itu dibayar sendiri, nggak bisa. PPh 23 itu dibayar oleh pemotong, yaitu oleh customer. Gitu Pak ya, Bu ya. Jadi, tidak perlu kita bayar sendiri. Kalaupun kita bayar, apakah bisa dikreditkan? Saya rasa nggak bisa ya. Saya rasa nggak bisa. Karena nggak begitu mekanisme PPh 23. PPh 23 kan PPh withholding tax, artinya memotong pihak lain. Gitu. Bukan memotong diri sendiri, nggak bisa. Oke? Semoga teman-teman Pak TR15. Bapak user 21, thank you kok, sama-sama. Ibu Noi, kok, jadi rekening PT itu nggak bisa ditutup ya kalau PT masih ada? Oh, bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja. Rekening bank ya. Ibu tinggal datang ke bank, Pak, saya mau tutup rekening PT, selesai, gitu. Atau itu rekening ibu matiin selama 3 bulan. Ibu nggak usah transaksi selama 3 bulan, kemudian saldo dinolkan, udah habis, nanti dia tutup sendiri. Nanti dia akan dormant sendiri rekeningnya. Jadi nggak usah khawatir. Oke, semoga bantu Bu Noi. Ibu Matrix, kok jelasin tentang PBK dong. Oh, PBK ya, pemindah bukuan. Jadi kalau kita salah bayar pajak, entah salah bayar NPWP, salah bayar bulannya, salah bayar tahunnya, atau salah bayar rupiahnya, kita boleh merubah ini menjadi yang benar. Nah, namanya pemindah bukuan. Oke, contoh, kita bayar pajak untuk Januari, tapi orang kantor kita salah ketik, tertulisnya 02 Februari. Kan salah tuh. Nah, itu namanya salah bulan kan. Nah, kita yang terbayar di bulan Februari kita bisa ganti menjadi Januari, namanya pemindah bukuan, gitu ya. Atau kita bayar pajak 1 juta, padahal salah. Seharusnya kita bayar 900.000 contohnya ya. Kita sudah bayar 1 juta nih, seharusnya kita bayar 900.000. Nah, kan salah bayar dong. Nah, ini namanya kita bisa PBK, pindah buku. Yang 1 juta kita pindahkan menjadi 2 buah NTPN ya, 2 buah BPN. Yang satu 900.000 sesuai yang benar, satu lagi 100.000 kita buang ke masa yang lain atau ke jenis pajak yang lain. Gitu, Pak. Jadi ini PBK itu adalah membenarkan pembayaran pajak yang salah menjadi benar. Gitu, Pak. Oke, selamat bantu Pak Matrix. Ibu Naswa Gadis, berarti tambah bayar 1,5%-nya boleh global atau bayar per faktur kok? Saya rasa boleh global, Bu, tetapi per bulan, Bu ya, per bulan ya. Bukan per faktur sih, per bulan. Boleh diglobalkan tapi per bulan, gitu. Dan Ibu kan punya kertas kerjanya dong ya. Oke. Semoga teman tuh Bu Naswa Gadis. Bapak Jackie Chen, kalau saya mau bikin lagi CV baru untuk pecah omset, apakah istri saya bisa buka CV baru? Jawabannya bisa-bisa aja, Pak. Kalau CV sama PT mah bebas, siapa aja bisa buka dan dia bisa buka berapa banyak pun yang dia mau. Oke? Kecuali PTP. Kalau PTP hanya bisa buka 1 dalam 1 tahun. Gitu, Pak. Oke? Semoga teman tuh Pak Jackie Chen. Bapak Koko, cocok ya. Ibu cocok, Koko. Kok, untuk sewa bangunan dengan pendapatan dari sewa dan sharing profit dikenakan PPh dan PPN aja ya, kok? Untuk sewa bangunan dengan pendapatan dari sewa dan sharing profit dikenakan PPh dan PPN aja ya, kok? Iya, Pak. Iya. Memang PPh dan PPN ya, nggak ada yang lain kan? Memang cuma ada PPh dan PPN doang. Nggak ada lagi pajak yang lain. Sudah betul, Pak ya. PPN itu ada kalau dia PKP. Kalau dia non-PKP tidak ada PPN. Gitu ya. Semua tentu Pak Koko. Bapak Kim, terima kasih penjelasannya kok. Sama-sama. Kemudian Bapak Jackie Chen.
berdiri dari 2019 kan. Nah, 19, 20, 21, 22. Nah, berarti kan 2023 sudah tidak bisa, Pak, pakai 0,5% ya. Nah, jadi CV itu berdiri 2019, maka tahun pertama 2019, 2020, 21, 22. CV ini sudah berakhir menggunakan UMKM di Desember 2022. Mulai 2023 sudah tidak bisa pakai UMKM 0,5%. Oke? Jadi gimana solusinya? Solusi adalah Bapak bikin PTP yang baru. Bikin PTP ya, PTP orang yang baru. Nah, PTP ini bisa menggunakan 0,5% selama 4 tahun berturut-turut. Gitu, Pak. Oke, semangat bantu Pak Jackie Chan. Ibu Naswa Gadisko, ada omset konstruksinya 100 juta. Fakturnya 60 juta dipotong PPh final. Dan faktur 40 juta dipotong PPh 23. Oke. Untuk pengisian SPT formulir 4, kita masukin omset perencanaan konstruksi sebesar 100 juta dengan PPh. Dengan PPh menyesuaikan yang telah kita terima ya kok. Kenapa dia dipotongnya PPh 23 sebagian, Bu ya? Kenapa nggak semua dipotong PPh final aja? Oke. Kalau dia memang objek PPh 23, berarti kan Ibu masih memisahkan nih. Ketika bikin laporan laba rugi, itu harus ada laba rugi total, kemudian ada laba rugi yang bagian bagian omset yang final, ada lagi laba rugi yang bagian omset yang tidak final. Oke, satu lembar nih ya, satu lembar ada omset total, kemudian dipecah menjadi 2 kolom, kolom PPh, kolom yang penghasilan final, kolom yang penghasilan non final. Gitu. Nah, itu agak repot sih ya kalau begitu ya. Kenapa mesti begitu? Kenapa nggak langsungnya PPh final semua? Oke. Kemudian Ibu Natswa, pengisian SPT formulir 4-nya kita masukin omset perencanaan konstruksi sebesar 100 juta dengan PPh. Dengan PPh menyesuaikan setelah kita terima ya. Saya masih nggak paham Bu, maksudnya bagaimana. Oke. Kalau sudah pecah 2 begini, Ibu nggak bisa langsung digabungin. Nggak bisa digabungin, mesti dipisah. Jadi mesti dipisahkan antara omset yang final dengan omset yang non final. Karena kan beda penerapan PPh-nya. Oke. Begitu Bu ya. Semoga terbantu Bu Natswa. Kemudian Bapak Jackie Chan. Berdiri tahun 2019 Pak, tetapi belum saya aktifkan selama ini sampai tahun sekarang. Jadi begini Pak, ketika NPWP itu sudah jadi, nggak peduli Bapak sudah aktifkan atau belum aktifkan, maka itu barang sudah berjalan tuh. Masa tahun pertama sudah berjalan, tahun kedua sudah berjalan, tahun ketiga, tahun keempat sudah berjalan. Oke? Nah, jadi Bapak perlu lihat kartu NPWP-nya. Apakah kartu NPWP itu tertulis ini dibuat tahun 2019? Kalau iya, berarti dia itu sudah aktif sejak 2019. Gitu. Tetapi kalau dia belum punya kartu NPWP dan Bapak baru mau bikin NPWP di tahun ini, nah makanya itu akan bisa 4 tahun dari sekarang. 4 tahun dari 2024, 2025, 2026, 2027. Gitu Pak ya. Jadi, lihatlah kartu NPWP. Bukan lihat kapan dia aktifnya ya, tetapi lihat kartu NPWP-nya. Kapan kartu NPWP dibikin. Gitu Pak. Oke? Semangat itu Pak Jackie Chan. Atau gini Pak Jackie Chan, supaya Bapak lebih yakin, Bapak coba masuk ke DJP Online. Masuk ke DJP Online, Bapak cetaklah yang namanya surat keterangan PP55. Oke? Nah, cetak surat PP55, di situ akan terlihat tuh sampai tanggal berapa, sampai bulan Desember tahun berapa dia bisa memanfaatkan 0,5%. Kalau dia bilang sudah lewat 4 tahun, berarti sudah selesai. Bikinlah PTP yang baru. Oke? Selamat bantu Pak Jackie Chan. Bapak M-Trix, bisa Pak? Oke, bisa Pak ya kalau memang dia sudah punya MPP, belum punya MPP ya. Oke, Ibu Naswa Gadis, menyesuaikan yang telah kita terima ya kok. Menurut saya sih sesuai dengan invoice ya, sesuai dengan invoice. Tetapi Ibu tetap harus memisahkan yang mana omset yang final, yang mana omset yang bukan final. Gitu Bu. Oke, semua teman-teman tuh Bu Naswa Gadis. Kemudian Bapak TR15. Jadi, kalau lawan transaksi tidak mau melakukan pemotongan PP23, berarti tidak bisa melakukan gross up ya? Hah? Tidak bisa melakukan gross up? Tidak bisa melakukan gross up. Bisa Pak, bisa. Nggak ada hubungannya gross up dengan dia potong atau nggak potong. Bisa aja Pak, gross up sih. Jadi kalau dia tidak potong, maka seluruh nilai invoice itu dia transfer. Seluruh nilai invoice dia transfer kalau dia tidak potong, gitu ya. Kalau dia potong kan dia hanya transfer 98% kan dari nilai invoice, gitu. Mengenai gross up nggak gross up itu nggak ada hubungan. Bapak boleh aja gross up ya. Contohnya ini 1 juta kan, Bapak gross up menjadi 1.020.000 gitu kan. Ya nggak apa-apa. Kalau dia mau potong ya bagus, kalau dia nggak mau potong, dia mesti transfer full ke kita. Gitu, Bu. Ya. Sama teman tuh Pak TR15.
Bapak TR dan dibayar sendiri. Nggak ada ceritanya PP23 itu dibayar sendiri, Bu. Pak, nggak ada. Nggak ada. PPh 23 itu bersifat dipotong dan dibayarkan oleh si customer. Bukan kita bayar sendiri. Nggak bisa. Sama teman tuh, Pak TR. Bapak M-Trix wajib motong. Yes. Nah, dia wajib potong ya. Tetapi kalau dia tidak potong, ya nggak masalah. Kita terima uangnya full. Gitu. Ibu Noi, kok untuk PTP dan CV lebih enak mana kok dalam segi perpajakan? Mengingat 0,5% UMKM pribadi tahun depan habis. Kalau saya sih lebih enak PTP, Bu ya. Karena PTP kan 1 orang. Kalau CV kan minimal 2 orang. Gua nggak punya teman, nggak punya saudara yang mau bantuin gua. Gitu ya. Jadi kalau saya sih mending sendiri aja PTP. Tetapi kalau mau CV ya boleh-boleh aja. Sama aja sih, Bu. PTP dan CV mah sama aja. Oke, sama teman tuh Bu Noi. Cuma kan bikin CV kan repot. Bikin CV itu mesti ada surat domisilinya lagi. Kalau kita nggak punya ruko, nggak punya kantor, kita mesti bayar virtual office. Kemudian bayar notaris lagi. Minimal 4 juta habis tuh. Atau 4 atau 5 juta tuh habis buat bikin CV. Kalau PTP mah nggak perlu. PTP kan cuma modal 50.000, bos. Nah, lebih enak PTP, Bu. Sama teman tuh Bu Noi. Bapak M-Trix, bagusan PTP Bu, dapat 500 juta. Mohon maaf nih Pak M-Trix, mohon maaf. PTP tidak dapat juga 500 juta ya, mohon maaf. PTP pun tidak dapat 500 juta ya. Yang dapat 500 juta fasilitas itu hanya untuk orang pribadi, MPP orang pribadi. Gitu ya. Kalau PTP itu sudah termasuk kategori badan. Nah, sama seperti CV atau PT biasa, PTP itu satu kelompok ya, namanya badan. Kalau badan, tidak akan dapat fasilitas yang 500 juta. Gitu, mohon maaf Pak ya. Oke. Ibu Naswa Gadis, kadang bendaharaan begitu kok. Nah, itu tuh bendaharaan begitu ya. Tetapi kan, ya sudahlah, Ibu, gimana ya? Ya sudahlah, yang dia potong PP23 kita buang saja, kita tetap bayar sendiri yang PPh final 0,5%, PPh final jasa konstruksi. Oke? Jadi, yang sudah dia potong final, terima kasih. Yang dia potong PP23, kita tetap bayar sendiri PPh jasa konstruksinya. Gitu, jadi rugi deh. Ya nggak apa-apa, mau gimana lagi? Daripada kita pakai PPh umum malah repot. Mending kita pakai PPh final, lebih enak. Oke. Semoga terbantu Bu Naswa. Ibu Elisa Jab, PTP bisa dapat 500 kah? Bukan hanya OP ya? Nggak bisa, mohon maaf Bu ya. Hanya orang pribadi yang bisa. Oke. Bapak M-Trix, Bapak M-Trix, ya Ibu Elisa, PTP perorangan toh. Bukan ya. PTP bukan perorangan ya. PTP itu adalah PT. Perusahaan, badan. Kepanjangan PTP, ya PT perorangan kan. PTP kan PT perorangan. Tapi bukan berarti dia perorangan ya, bukan. Dia itu bukan MPP perorangan, dia MPP badan. Thank you Pak Matrix, semoga terbantu. Bapak Jackie Chen, kok saya punya rekening dari beberapa bank untuk menampung omset. Apakah ada masalah di pajak? Menurut saya ada masalah Pak. Ada masalah ya. Jadi walaupun kita pecah beberapa rekening, tetapi kalau masih nama kita juga, ya sama aja bohong. Karena kan yang namanya omset itu kan gabungan seluruh rekening, gitu Pak. Jadi kalau mau dipecah omset, gunakanlah rekening orang lain, ya. Jangan istri ya, rekening orang lain. Mungkin siapa aja bisa dah. Yang penting supaya nggak terakumulasi di 4,8M kan maksudnya gitu kan. Nah, semoga terbantu Pak Jackie Chen. Ibu Paulina, kok mau tanya, kalau CV tapi belum PKP, apakah harus bikin bukti potong juga untuk karyawan? Jawabannya perlu Bu ya, perlu. Nggak ada hubungannya PKP dengan non-PKP. Oke, siapapun yang namanya badan, baik itu CV, PT, PTP, kalau punya karyawan, dia bayar gaji, maka dia wajib bikin bukti potong untuk PP21. Ini ngomong apa nih? Bukti potong apa nih Bu? Kalau PP21 iya ya. Kalau PP21 itu wajib bikin untuk semua karyawan yang dia bayar gajinya ya, terlepas dia PKP ataupun bukan PKP. Oke? Semoga terbantu Bu Paulina. Bapak Jackie Chen, rekening itu untuk toko di marketplace, jadi beda toko beda rekening. Sama aja Pak, yang namanya pecah omset itu akan digabung. Kalau satu orang satu nama. Makanya nggak bisa kalau begitu caranya. Kalau mau dipecah omset ya harus pecahkan nama orang lain. Oke? Nah, semoga terbantu Pak Jackie Chen. Bapak M-Trix, lebih enak tidak motong dong kalau gitu kok. Nggak usah pusing ngitung PPh 25 lebih enak.
Betul, betul. Tetapi kan kalau dipotong kan kita kita buat, kita nggak ada pilihan ya. Kalau kita dipotong sama customer ya kita terima aja, gitu. Kan kita nggak bisa maksa si customer untuk tidak potong kita, gitu. Jadi justru yang benar adalah dipotong, yang benar begitu. Oke, semangat bantu Pak M-Trix. Ibu Selimat, kalau PTP kan boleh kan kalau ambil keuntungan bayar dividen kok. Oke, ini masih perdebatan Bu, masih perdebatan ya. Apakah PTP itu menggunakan metode prefer atau metode dividen? Masih perdebatan. Kalau saya masih berpendapat bahwa PTP itu pakai metode prefer seperti CV gitu. Makanya saya masih enteng-enteng aja nih. PTP saya masih sama seperti CV ya, masih pakai metode prefer. Nah, kalau Ibu bilang PTP itu adalah dividen, maka Ibu betul. Maka Ibu akan rugi kalau pakai PTP. Mending bikin CV. Kalau Ibu merasa PTP itu adalah dividen, maka Ibu akan rugi kena 10%. Maka Ibu lebih baik pakai CV. Gitu. Kalau saya sih bilang PTP itu masih prefer. Oke. Semoga tahu Bu Sally. Bapak M-Trix, Ibu Sally, diinvestasikan 3 tahun atau narik dividen invest lagi sebagai modal lebih stable untuk fluktuasi. Yes Pak, betul setuju ya. Cuman kan kalau dia tarik dia investasikan dia nggak bisa makan dong untuk biaya hidup kan gitu ya kan. Kalau untuk biaya hidup kan dia butuh buat makan kan. Jadi kalau emang dia pakai untuk biaya hidup ya mending bikin CV. Kalau dia masih metode dividen gitu. Kalau saya sih dari awal PTP saya pakai prefer gitu, oke. Semua teman tuh Pak Matrix. Bapak Mekel, bahas PP21 Pak. PP21 sudah kita bahas Bu di video-video sebelumnya, di YouTube juga banyak. Yang Ibu masih bingung apa? Sekarang sudah gampang sih. Oke. Semua teman tuh Bu Mekel. Ibu Elisa, Bapak Jackie Chan, kalau dilaporkan sesuai apa adanya, nggak apa-apa. Oke, siap. Thank you Bu Elisa. Kemudian ada akun namanya TikTok Report. Ada akun namanya TikTok Report. Pak, jika perusahaan kita memberikan sponsor ke perusahaan lain, apakah kita perlu melakukan bayar pajak 23? Jawabannya perlu, Pak ya, perlu ya. Pokoknya kalau kita bayar orang yang bukan barang, bukan beli barang, maka kita potong PP 23. Gitu. PP 23 kita mesti potong. Karena itu bentuknya jasa kan. Kalau sponsor malah jadi hadiah, malah mesti potong juga PP 23. Gitu Pak ya. Semua teman tuh Pak TikTok Report. Bapak M-Trix, pusing banyak rekening biaya admin. Ya, kalau orang kaya emang nggak apa-apa Pak. Kalau kita kan hemat-hemat ya biaya admin ya. Thank you Pak M-Matrix. Ibu Paulina, meskipun karyawannya juga non-NPWP dan penghasilan di bawah PTKP, tetap buat bukti potong PPh 21 kok? Jawabannya iya. Iya Bu Paulina ya. Jadi zaman TER ini ya, zaman TER yang terbaru ini, Januari 2024, siapapun karyawannya, mau dia punya MPWP ataupun tidak punya MPWP, mau gaji di atas PTKP ataupun di bawah PTKP, pokoknya kita bikin bukti potong per satu orang, bikin satu setiap bulan. Begitu Bu aturannya. Gitu Bu ya. Memang bikin repot ya, nggak apa-apa. Biar konsultan pajak makin kaya. Bercanda Bu ya. Semua teman tuh Bu Paulina. Bapak M-Trix, sebagai pengurang saja kok. Pengurang, ya. Oke, thank you Pak. Ibu Elisa, kalau banyak duit mah mana pusing. Yang pusing yang cengap-cengap. Yes, thank you Bu. Bapak Jackie Chan, saya selama ini nggak pernah hitung omset. Tiba-tiba omset di satu rekening jadi 6M omset masuk di WP pribadi. Nah lo, ya sudah Pak. Bikin PTP saja Pak. Bikin PTP, pecah sebagian ke PTP gitu Pak ya. PTP kan bisa makan 4,5M. Di Bapak masih bisa 4,5M. Ya setahun 9M masih oke lah. Kalau sudah lewatin 9M, bikin PTP baru lagi. Atau bikin CV gitu. Terpaksa Pak begitu. Kalau Bapak mau hindari PKP ya, terpaksa. Oke, saya mohon bantu Pak Jackie Chan. Bapak M-Trix, Ibu Elisa Jap. Ya. Bapak Jackie Chan, apakah ada solusi Om? Solusi adalah Bapak bikin PTP. Bikin PTP, pecah omsetnya ke PTP ya. Jadi pecah omset ke PTP, sebagian ke PTP gitu. Atau kalau perlu yang pribadi ini dimatikan sekalian. Jadi pribadi ini dimatikan sekalian, bikin PTP sama bikin CV. Oke, jadi omset dipecah tapi ke PT dan ke CV dan PTP. Yang orang pribadi dimatikan. Omsetnya maksudnya ya. Gitu. Paling begitu. Atau Bapak langsung jadi PKP sekalian. Jadi PKP sekalian tapi bikin PTP ya. Jangan di orang pribadi ya PKP-nya. Gitu. Di PT, PTP, kemudian jadi PKP di sana. Itu juga boleh. Oke. Semoga teman-teman Pak Jackie Chan. Ibu Michael,
PPH 21 yang pakai TER, bulan 1 pakai TER, bulan 2 beliau resign. Kan jadi LB nih perhitungannya, yang pasal 17. Oke, Ibu Michael nggak usah khawatir, tetap kita potong sesuai yang seharusnya. Oke, nah masalah LB-LB-an ini nanti kita pikirkan di bulan Desember. Oke, Ibu bilang aja kepada si karyawan, silakan lu resign, nggak apa-apa. Tetapi kita tetap potong TER sesuai dengan aturan. Oke, masalah LB nanti akan kita komunikasikan dengan pajak dan kita tunggu petunjuk dari kantor pusat pajak. Begitu, Bu. Oke. Jadi nanti di bulan Desember baru kita tanya nih ke KPP, ke DJP ya, gimana solusinya untuk orang-orang yang berhenti di tengah tahun. Apalagi di bulan Februari ya, yang sudah jelas nihil. Nah, nanti kita tunggu deh aturan dari kantor pusat bagaimana caranya, petunjuknya ya. Sementara kita belum ada petunjuk, sementara belum ada solusinya. Gitu ya. Semoga bantu Pak, Bu Michael. Ibu Paulina, oke makasih kok, sama-sama. Bapak TikTok Report, kok kasih tips dong cara menghindari SP2DK. Sebenarnya gini teman-teman ya, SP2DK itu adalah sesuatu yang mungkin datang dan bisa datang. Jadi tidak perlu kita hindari, gitu ya. Nggak perlu kita hindari. Ini sama seperti air hujan. Air hujan itu kan mungkin datang dan kemungkinan besar datang, kan gitu. Jadi udah, yang kita mesti lakukan adalah siapin payung kalau hujan, kan begitu. Nah, jadi supaya nggak kena SP2DK itu nggak bisa. Yang kita mesti lakukan adalah kita harus siap ketika SP2DK itu datang. Caranya gimana? Caranya adalah dengan bikin laporan pajak yang benar, gitu loh. Ketika kita bikin laporan pajak yang benar, kita nggak usah pusing ketika ada orang pajak datang. Tinggal kita jawab apa adanya, gitu loh ya. Nah, masalah jadi muncul ketika yang kita laporkan tidak sama dengan kondisi sebenarnya. Cilaka nanti ya, omsetnya 10M, kita cuma lapor 4M. Ya kan cilaka kalau ketahuan, gitu ya. Nah, jadi jangan berpikir untuk menghindari SP2DK, tetapi kita masih berpikir bagaimana gue membenahi diri gue sendiri menjadi orang yang betul. Begitu caranya. Oke? Semoga itu Pak TikTok Report. Bapak Naswa Gadis, kok PTP itu apa sih? PTP itu adalah PT perorangan atau perseroan perorangan. Itu adalah jenis perusahaan yang baru. Oke? Dulu itu kan perusahaan cuma ada dua. Dulu ya, perusahaan cuma ada dua macam. Namanya CV atau PT. Ya, perseroan terbatas atau CV ya, komanditer. Nah, sekarang muncul badan usaha yang baru ya, sejak tahun 2021 di Undang-Undang Cipta Kerja ya, namanya PTP atau perseroan perorangan. Gitu. Status hukumnya sama seperti PT. Legalitasnya sama seperti PT. Nah, gitu Bu. Semua teman tuh Bu Naswa Gadis. Bapak M-Trix. Ibu Naswa Gadis, PT Perorangan Pak. Yes. Thank you Pak M-Trix. Ibu Elisa. Untuk Bapak TikTok Report, kurasa nggak ada tipsnya, tergantung nasib. Iya, betul. Tergantung nasib ya. Jadi, orang pajak itu di kantor pajak, tugasnya adalah bikin SP2DK. Sementara kita berpikir, gue mau menghindari SP2DK. Gimana ceritanya? Ya kan? Orang pajak dibayar gaji tinggi-tinggi oleh negara untuk bikin SP2DK. Kita mau berharap tidak kena SP2DK, kan nggak masuk akal. Gitu ya. Jadi kita harus siap kalau SP2DK itu datang. Ini ibaratnya kita lagi main lagi main judi gitu ya. Tiba-tiba kita menang jackpot gitu ya. Ya sudah, dapatlah itu SP2DK ya. Gitu ya. Jadi betul kata Bu Elisa, nasib ya. Kalau memang nasibnya sudah tiba saatnya SP2DK, maka dia akan datang. Gitu ya. Kalau sudah saatnya pemeriksaan pajak, dia akan datang pemeriksaan pajak. Gitu Bu. Oke. Semoga teman-teman Bu Elisa. Jap. Thank you Bu. Bapak MTX kemas Pak. Kalau di Mas nggak ada pajak ya kayaknya ya. Bapak Ibu Naswa, olah. Bapak MTX. Ibu Elisa, PT Perorangan ya, PT Perorangan. Oke, thank you Bu. Ibu Naswa Gadis, kok live TikTok setiap hari apa aja? Hanya Selasa Bu ya, hari Selasa jam 8 malam. Hanya di hari Selasa. Oke. Hari Senin kita ada di Instagram. Senin jam 8 malam ada di Instagram. Oke. Thank you Bu Naswa. Ada Bapak Jackie Chen. Jadi MPP pribadi ini dimatikan aja ya Om. Bukan dimatikan ya, tetapi dilapor nihil. Gitu ya. Saya masih dalam masa perbaikan SPT. Apakah bisa dipecah? Bisa sih Pak. Bisa dipecah dari sekarang kok. Bapak tinggal bikin PTP atau CV, kemudian dipecah omset ke sana. Gitu. Oke. Yang saya masukkan matikan itu bukan dimatikan ya, tetapi dilapor nihil. Dilapor, tetapi omsetnya sudah 0 tahun depan. Gitu ya. Nah, kalau 2023 Bapak masih lapor omset dong. Gitu Pak. Oke. Semua teman tuh Pak Jackie Chen. Bapak M-Trix. Gadis kok awan kan ada kesibukan juga. Oh iya. Saya juga kadang-kadang sibuk. Thank you.
Pak Matrix. Ibu Tias Dia. PPH TER ini untuk pegawai tidak tetap yang upah dibayarkan 2 minggu sekali. Gimana pembuatan bupotnya? Oke, kalau saya Bu ya, kalau saya Ibu gabungkan selama setahun, berapa yang dia dapat selama sebulan ya. Berapa yang dia dapat selama sebulan, udah itu adalah gaji dia di bulan tersebut. Kalau saya begitu ya. Yang dibayar bulanan, 2 mingguan, 1 mingguan atau per harian, pokoknya saya gabungin selama 1 bulan berapa dapatnya, itulah yang saya hitung. Gitu, Bu. Oke. Semoga teman itu Bu Tias. Jadi orang ini satu bukti potong 1 bulan. Tidak perlu kita bikin tiap 2 minggu, repot. Oke. Ibu Elisa, hari Selasa jam 8 malam. Siap, thank you Bu Elisa. Kemudian Bapak M-Trix. Salah baca, sorry. Oke. Ibu Naswa, thank you Kak Wan, sama-sama. Bapak Very Hard, malam kok. Malam Pak. Tarif pajak 0 sampai 50 atau 60 juta ya sekarang. 60 Pak ya. Dari 0 sampai 60 juta itu 5% untuk level pertama dari PPh pasal 17 itu dimulai sejak tahun pajak 2022. Oke. Mulai tahun pajak 2022 itu dari 0 ke 60 juta 5% ya. Kalau 2021 ke bawah masih 0 ke 50 juta untuk level yang pertama dari pasal 17. Oke. Thank you Pak Very Hard. Bapak Very Hard, batas pelaporan terakhir 31 Maret ya kok. Betul Pak ya, untuk SPT tahunan orang pribadi. Oke. Untuk SPT tahunan orang pribadi maksimal 31 Maret, untuk SPT badan maksimal 30 April. Oke. Ingat ya, orang pribadi mesti lapor yang namanya e-reporting investasi kalau dia punya dividen yang diinvestasikan. Dia mesti lapor e-reporting PPS kalau dia ada PPS yang diinvestasikan ya. 2 ini wajib. Oke. Kemudian cetaklah NPPN kalau Anda ini pekerja bebas. Gitu ya. Kemudian Bapak Disu, PPh 21, apa sudah sistem terpusat? Apa masing-masing cabang? Setahu saya masih cabang, Pak. Masih cabang masing-masing ya. Karena kan PPh masa masih di cabang. Kalau PPN bisa dipusatkan. Ya. Saya mau ngatakan itu Pak Disu. Bapak Cokomin, UMKM yang memiliki bruto kurang dari 500 juta masih bebas pajak nggak, Pak? Masih, Pak ya, tetapi hanya untuk orang pribadi. Masih berlaku. Seterusnya. Bapak HR, untuk kerahasiaan Bupot PPh 21 belum ada solusinya ya kok. Sepertinya sudah ya. Ibu coba tes yang namanya menu perekam. Jadi perekam ini hanya dia yang bisa merekam bukti potong nanti dong. Nah, setelah dia rekam bukti potong, nilai bukti potong satu-satuan itu tidak muncul di DJP online, hanya muncul nilai totalnya aja. Seperti itu yang saya pahami, Bu. Coba dites ya, Bu ya. Oke. Nah, saya mau betul Bu HR. Bapak M-Trix, Bapak Cokomin, hanya OP Pak. Betul, thank you Pak Matrix. Thank you. Untuk orang pribadi saja ya. Bapak Very Hard, maaf kok, cetak NPPN maksudnya gimana? Ini hanya untuk pekerja bebas Pak ya. Hanya untuk pekerja bebas atau artis, pengacara, konsultan yang sifatnya profesional begitu, dia perlu cetak surat NPPN ya, alias surat norma. Nah, cetaknya di menu layanan, menu KSWP, dicetak NPPN. Oke, tetapi kalau Bapak bukan pekerja bebas, Bapak tidak perlu NPPN ya. Contohnya Bapak ini pedagang murni atau karyawan murni, itu nggak perlu cetak NPPN. Oke, NPPN itu supaya apa? NPPN itu supaya Bapak bisa kena pajak hanya setengah saja dari yang normalnya, gitu. Oke, saya mengatakan itu Pak Very Hard. Ibu Cokomin, UMKM orang pribadi masih pakai tarif 0,5% dari bruto atau pakai tarif pasal 17? Jawabannya masih Bu ya, masih pakai 0,5% sampai Desember 2024 ini. Oke. Thank you Pak Cokomin. Kemudian Bapak Cokomin. Berlaku sampai kapan yang bruto kurang dari 500 juta itu bebas pajak? Berlaku sampai Ibu selama masih pakai UMKM 0,5%. Oke, kalau tahun depan 2025 ketika Ibu sudah berganti menjadi PPh umum, itu sudah tidak berlaku ya. Kalau PPh umum sudah menggunakan PTKP yang biasa, yang 54 juta itu. Sedangkan kalau Bapak atau Ibu masih 0,5% UMKM-nya, itu maka masih berlaku ini, yang omset 500 juta tidak kena pajak. Oke, saya mengatakan itu Pak Cokomin. Bapak Disu, untuk sistem e-faktur PPN, kapan sistemnya berlaku 16 digit? Katanya sih 1 Juli, Pak. Kata 1 Juli ya, katanya ya. Kita tunggu aja deh. Ya, sekarang sih belum. Oke, saya mengatakan itu Pak Disu. Bapak Very Hard, makasih kok. Sukses terus. Terima kasih Pak, sama-sama. Bapak Pokezon, marketing freelance pakai norma berapa persen kok? Kalau saya sih 50% Pak. Kalau saya yang gini-gini Pak, pokoknya yang marketing lah, konsultan lah, asuransi lah,
pokoknya yang gini-ginian langsung saya pakai NPPN yang 50%. Kalau saya sih begitu, supaya lebih enak ya 50% ya. Oke, thank you Pak Pokezon. Bapak Cokomin, terima kasih Pak. Thank you Pak, sama-sama. Sudah nggak ada pertanyaan teman-teman ya? Sudah nggak ada pertanyaan? Oke, gua kasih info lagi deh, satu lagi. Banyak orang bertanya, kapankah kita perlu pembukuan? Oke, ada 3 jenis orang yang perlu pembukuan guys ya. Ada 3 orang yang wajib pembukuan. Yang pertama adalah jika Anda adalah badan usaha. Contohnya CV, PT, PTP, maka Anda wajib pembukuan. Apapun kondisinya, mau lu PKP, bukan PKP, mau lu punya omset di atas 4,8 atau di bawah 4,8, Anda wajib pembukuan. Ya, jadi jika Anda badan, Anda wajib pembukuan. Yang kedua, jika Anda orang pribadi yang omsetnya melebihi 4,8 M, maka Anda wajib pembukuan. Oke, kalau lu orang pribadi yang omsetnya lebih dari 4,8 M, maka Anda wajib pembukuan. Oke. Yang ketiga, kalau Anda orang pribadi, tetapi Anda memilih menggunakan pembukuan, ada centangannya itu kan? Ada centangannya. Anda orang pribadi tapi memilih pembukuan, Anda juga jadi wajib pembukuan. Oke, ada 3 orang yang wajib pembukuan ya. Yang pertama adalah badan, apapun kondisinya. Yang kedua adalah orang pribadi yang omset lebih dari 4,8 M. Yang ketiga adalah orang pribadi yang memilih pembukuan. Oke, yang lain itu tidak perlu pembukuan. Contohnya orang pribadi yang omset di bawah 4,8 M. Itu tidak perlu pembukuan. Pencatatan. Oke. Ada lagi dari Bapak Pokezon. Tapi terakhir AR kutanya kok jadi 30% ya kok? Ah, ngaco itu Pak. Mungkin AR-nya salah jawab kali. Atau dia salah ngomong kali ya. Tadi mengenai apa Pak Poke Bapak? Tadi apa tadi ya? Terpotong tadi Pak ya. Tadi ada yang belum terjawab ya? Ibu Variati. Malam Pak Awan, ada terima jasa konsultan pajak untuk PT? Bisa Bu, bisa ya. Bisa ya. Tadi Bu Variati terlewat ya, mohon maaf. Oke. Bapak Pokezon. 30%. Oh, sorry. Ini mengenai norma Pak ya, mengenai norma ya, sorry ya. Bapak Pokezon, mengenai norma bisa 30%, bisa 40%, bisa 50%. Tergantung Bapak memilih KLU yang mana. Mohon maaf ya Pak Pokezon ya. Jadi, kalau Bapak ini freelance marketing, Bapak cari KLU yang paling mendekati. Oke? Cari KLU-nya yang paling mendekati. Cari di Per 17 tahun 2015. Oke? Di Per 17 tahun 2015, di situ ada tabel KLU. Nah, Bapak tinggal cari KLU yang paling mendekati yang Bapak yang mana. Kemudian, di situ ada tabelnya berapa persen gitu. Kalau saya cenderung pakai 50%, kenapa? Karena kan memang penghasilan mereka ini sebagian besar untuk tabungan kan, sehingga kita bisa nambah itu penghasilan 50%, nambah harta 50% gitu loh. Kalau Bapak ambil 30%, berarti kan harta Bapak hanya bisa bertambah 30% gitu loh. Oke? Gitu Pak Pokezon. Semoga teman-teman tuh Pak. Pak Disu, makasih Pak, sama-sama. Oke teman-teman ya, sudah jam 9, itu aja ya, sudah terjawab semua ya. Terima kasih teman-teman sudah hadir ya di live TikTok ini. Senang sekali saya bisa berteman dengan teman-teman semua. Kita akan ada live TikTok lagi di hari Selasa jam 8 malam, dan ada live Instagram di hari Senin jam 8 malam ya. Buat teman-teman yang belum bergabung, kita ada program khusus bulan depan ya, di bulan Maret, namanya akuntingumkm.com ya. Silakan masuk ke website www.akuntingumkm.com untuk belajar akunting di situ. Tapi bulan depan ya, baru kita mulai. Oke? Bapak Jackie Chan, kok kalau saya mau konsultasi kemana? Bapak mungkin boleh ke akunting UMKM Pak, boleh ke akuntingumkm.com, nanti tinggal masuk ke situ, ketemu dengan manajer kita Ibu Nana, ada manajernya di situ. Oke? www.akuntingumkm.com, atau ke chatting kita juga boleh. Thank you Pak Jackie Chan. Ibu Coach Maya Lolita, malam kawan, malam Bu, telat masuk nih. Oke, thank you Bu. Kemudian, masih ada lagi ya? Bapak Ibu Elisa, jangan bye, harusnya see you next week. Oke, siap. Ya, see you, thank you. Ibu Michael, Pak maaf, tanya ulang yang tentang TER, kemudian orangnya di resign. Bagaimana Bu? Coba di chatting Bu, atau enggak di nunggu Instagram juga boleh. Instagram lah minggu depan ya, Senin. Oke? Bapak Jackie Chan, makasih kok. Oke, thank you teman-teman ya. Makasih semuanya. Thank you banget semuanya sudah bergabung di live TikTok. Kita akan ketemu lagi Selasa depan atau Senin di live Instagram. Thank you semuanya. Sampai jumpa lagi. Mari.